Mulanya aku menduga bahwa kemiskinan yang menyelimuti hidupku karena akibat kutukan sial 7 turunan. Buyutku miskin, kakekku miskin, ayahku miskin, dan aku pun miskin. Kehidupan kami sebagai petani di Ogan, Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan sangat menderita. Jangankan membeli kendaraan yang bagus sebagai sarana buat pelesiran, untuk makan sehari-hari pun aku, istri, dan anak-anakku serba kekurangan. Kurang makan dan kurang gizi, hingga tubuh kami sekeluarga terlihat kurus dan lemas, lemah dan lunglai, bagaikan serabut tua keriput di tengah laut, terombang-ambing oleh badai, angin, dan gelombang, mengayun ke sana kemari tidak tentu tujuan. Bahkan untuk dapat makan, aku bekerja keras sebagai buruh tani rendahan, sangat rendah, yaitu sebagai buruh harian lepas, buruh tani penyadap karet, menoreh getah karet setiap pagi dan mengumpulkan getah di senja harinya. Dari pekerjaan itu, aku mendapatkan seliter beras dan ikan asin. Itulah makananku, istri, dan anak-anakku setiap hari. Bagaimana daging kami akan berisi jika yang dimakan setiap hari hanyalah nasi dan garam, nasi dan ikan asin? Dalam kitab suci Al-Quran aku membaca Allah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya. Jika kaum ini digantikan dengan kata tunggal, kupastikan bahwa Allah tidak akan merubah nasibku jika aku sendiri tidak merubah nasibku. Untuk itu pikirku, aku harus bekerja keras, berusaha, berikhtiar, dan jungkir balik buat merubah nasib. Nasibku akan berganti baik jika aku berjuang untuk bernasib baik, tidak menerima apa adanya secara lemah, menyerah, mengalah seperti yang aku lakukan selama ini. Berjuang dan berjuang, itulah tekadku untuk ke depan nanti, merajut hari yang lebih baik dengan merubah nasib. Pada malam Jumat Kliwon 2 Maret dini hari, aku bermimpi dalam impianku itu. Ada istana gaib di kampung Lauranggau, Nanaswetan, Tugumulyo, Ogan Komering Ulu Timur. Pada saat aku melintasi istana misterius itu, seorang kakek tua renta memanggil aku untuk masuk ke istana. Kakek itu tak lain adalah buyutku, Buyut Nahali Rozak, kakek kandung dari ayahku dari jalur ibunya, jalur nenekku. Kesini kamu, masuklah ke istana ini, dan di sini banyak harta yang membuat kamu kaya raya, kata Buyut Nahali Rozak kepadaku. Aku mendekatinya dan masuk ke Istana Kuning, istana warga kuning emas yang gaib ginaib di impian itu. Aku masuk ke dalamnya dan Buyut Nahali Rozak memberikan aku 5 batang emas dan aku bawa pulang. Pada saat melangkah keluar mulut istana, aku terbangun dan mimpiku tuntas hingga di situ. Begitu terbangun, aku memikirkan mimpi itu. Aku bertanya apakah mimpi itu sebagai sebuah petunjuk gaib ataupun hanya sekedar kembang tidur, bunga tidur yang tidak punya arti apapun. Karena aku tidak bisa memecahkan misteri impian itu, aku menelepon Ustadz Istighori di Banten, ahli supranatural yang kumiliki nomor handphonenya dari sebuah majalah supranatural. Mimpimu itu bukan mimpi biasa, tetapi mimpi sebagai petunjuk gaib, bahwa ada istana jin yang menguasai emas di daerah Tugumulyo kampungmu itu. Berjalanlah sendiri kamu ke daerah yang kamu curigai sebagai tempat istana kuning. Di sana ada buyutmu dan kau akan dibimbing masuk ke istana alam jin itu, kata Ustadz Istighori kepadaku dari rumahnya di Pasar Bengkok, Banten. Tidak akan berubah suatu takdir kecuali dengan kekuatan doa. Sebagian ulama mumpuni menyebut, termasuk Ustadz Istighori, katakanlah bahwa jika sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang ditakdirkannya dan telah ditakdirkan pasti akan terjadi. Dan dipercaya tidak ada suatu kekuatan apapun yang bisa merubah takdir. Itu karena sudah diputuskan Tuhan dan final serta mengikat. Tidak, takdir bisa berubah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sudah ditakdirkan sesuatu olehnya, diputuskan dan sudah final. Namun dengan kuasanya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, maka Allah pun bisa merubah takdir itu menjadi berbeda dengan apa yang terakhir diputuskan.
Bukan pelin-pelan, tapi demikian kekuatan dan kekuasaan Allah yang Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahim, maka Allah bisa merubah takdirnya bagi umatnya di dunia ini. Ungkap Ustadz Istighori kepadaku di telepon. Katanya kampung Otan Beso, daerah Nanas Wetan, Tugumulyo, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan itu adalah daerah gaib. Katanya disitulah istana Raja Jin itu adanya. Bahkan kakek buyutku Haji Nahali Rozak menjadi bagian dari isi istana dan mampu mengeluarkan harta gaib untuk keturunannya yang miskin. Keterangan sistematis Ustadz Istighori ini membuat aku semangat mencari istana kuning emas tersebut. Maka itu, habis sembahyang Isya hari Minggu 4 Maret, aku langsung masuk hutan Otan Beso dari pintu timur. Dengan melintasi onak, duri, dan akar-akar tajam, aku menelusuri Otan Beso sambil melakukan zikrullah. Suara burung gagak di atas pohon angsana ku dengar jelas. Begitu juga dengan suara binatang malam lainnya seperti musang, harimau tutul, ayam beruge hutan, bersaut-sautan malam itu. Ada rasa gamang dan gulana bergelayut di dadaku. Pikirku, bila kepergok harimau tutul atau macan kumbang yang sedang lapar, pastilah dagingku akan dikoyak-koyak sebagai santapan malam. Namun aku menghindari binatang buas itu. Aku memilih menjauh dari keberadaan mereka dari sumber suara yang aku dengar. Untuk menghindari binatang buas yang bersuara di utara, aku mengambil jalan di sebelah selatan. Aku melangkah perlahan menuju tenggara, tempat yang kuduga sebagai lokasi kerajaan gaib Tuan Datuk Rajo Peset, istana gaib Raja Jin di Sumatera Selatan yang kaya raya. Kerajaan ginaib yang terkenal di antero jagat raya sebagai tanah barokah, bumi dengan aura bumu basohi sejati, bumi gemah ripah loh jinawi. Benar saja, macan kumbang menyerangku di selatan. Arkian ternyata suara harimau hitam yang tadinya di utara berpindah ke selatan dan mencium darahku. Macan itu langsung menyerang kepalaku dan cakarnya menancap di telingaku. Alat pendengaranku pun terasa berdarah, dingin dan basah oleh darah cakaran tajam harimau kumbang. Aku membela diri dengan posisi silat kedua tanganku. Jemariku meruncing dan aku tusuk muka macan kumbang itu dengan mantra sapire-pire dari Ustadz Istighori. Mata harimau hitam itu terkena ujung jari telunjukku dan buta. Malam itu karena darah mengucur banyak dari matanya, maka macan kumbang itu pun mati di hadapanku. Setelah musuhku itu terkapar, aku bangkit dan meneruskan perjalanan panjangku di Otan Beso, Nanas Wetan menuju Tenggara. Sebuah perbukitan berpohon tebal di sektor PTP 15 yang pernah dibuka untuk usaha perkebunan namun gagal karena keganasan makhluk misterius sejenis genderuwo galak yang menghambat PT Perkebunan Alit. Saat pembukaan kebun pemerintah itu 10 tahun yang lalu jalan semakin gelap dan terjal. Duri, akar, dan bebatuan karang menghalangi perjalananku, namun aku tidak berputus asa. Aku berjanji dan bersumpah dalam hati bahwa aku harus merubah nasibku. Sebab Allah tidak akan merubah nasibku bila aku sendiri tidak mau berusaha merubah nasib. Takdir tak akan berubah kecuali dengan kekuatan doa. Allah merestui dan Allah membantu aku untuk sukses secara ekonomi. Namun Allah inginkan aku kerja keras, berusaha, ikhtiar untuk kehidupanku. Bukan sekedar berdoa dan sembahyang yang rutin lalu mengharapkan rezeki jatuh ke sajadah sholatku. Tidak begitu. Allah tidak akan melemparkan uang ataupun emas dan barang berharga di tikar sembahyang. Tikar sembahyang hanya sebagai alat untuk sholat menghadap Allah, tetapi bukan baskom penampung uang. Harus kerja keras, mencari dan mencari di mana sumber rezeki besar yang super misteri itu. Dengan tekad baja, semangat besi, aku terus melangkah untuk menemukan apa yang terjadi dalam impianku. Mimpi yang aku alami bukanlah mimpi biasa, tetapi mimpi sebagai kata petunjuk bahwa ada kerajaan gaib besar di sekitarku dan aku harus menemukan dan masuk ke dalamnya. Pukul 12 malam aku melihat sinar keluar dari dalam sebuah goa di Tenggara Otan Beso. Sinar warna kekuning-kuningan itu mengarah ke langit dan ujung sinar itu jatuh di kaki bulan. Aku terkesima dengan keindahan sinar itu, maka aku terhenti sesaat karena kagum.
Subhanallah, di luar dugaanku atau dugaan banyak orang Sumatera Selatan, bahwa di hutan Beso Nanas Wetan ini ada goa yang begitu mempesona, menawan dan menakjubkan. Goa dengan kedalaman 100 meter ke perut bumi. Setelah terhenti beberapa saat, aku menghambur menuju sinar itu. Arkian, ternyata ada sebuah goa yang kedalamannya 100 meter dengan lebar mulut goa sekitar 10 meter. Di dalam goa itu ada pepohonan jati yang hidup, juga pepohonan angsana, mahoni, dan meranti. Aku mendekat bibir goa dan sinar itu berbinar ke langit dan aku memperhatikannya dengan seksama. Masuklah ke sini, cicitku. Aku ini mbah buyutmu, Nahali Paku Jagat, penjaga istana gaib Otan Beso Nanas Wetan ini. Masuklah ke sini, cu. Bawalah emas batangan, emas putih, berlian, dan uang dolar Amerika ini, kata mbah buyutku, buyut Nahali yang ada di dalam impianku itu. Tanpa ada keraguan sedikit pun, aku mendekat ke mbah buyut dan mengambil apa yang diberikannya. Beberapa peti emas, karus, berlian, dan uang dolar Amerika asli, aku seret dan kubawa pulang ke rumahku. Sebelumnya, aku dipeluk, dicium, dan diwanti-wanti oleh mbah buyut Nahali agar aku tidak menceritakan semua pengalamanku kepada warga masyarakat. Jika aku bercerita, kata mbah buyut Nahali, semua orang akan datang ke lokasi istana gaib itu dan akan geger, heboh, lalu menghanguskan istana gaib Otan Beso Nanas Wetan. Istana yang dikenal di kalangan bangsa jin sebagai istana Dewa Peset, dewa yang bisa membuat orang miskin melarat, belangsak, namun bisa pula membuat manusia kaya mendadak, bahagia dan harta melimpah ruah dan kaya raya. Setelah aku mencium tangan, mencium kaki mbah buyutku, aku pulang ke alam nyata dengan membawa emas, berlian, dan uang pecahan 100 dolar Amerika ke rumahku. Uang, emas, dan berlian semua asli dan bernilai jual tinggi sekali. Sejak itu aku menjadi jutawan, miliarder, kaya raya dengan kekayaan 56 triliun rupiah, melebihi kekayaan dari raja-raja kaya yang ada di Asia Tenggara. Namun, sesuai perjanjian gaib dengan mbah buyut Nahali, aku merahasiakan kekayaanku itu. Aku harus menyimpan uang di bank asing, bank Swiss yang aman dari deteksi banker nasional, dan bunganya lumayan besar hingga uangku menjadi bunga berbunga setiap bulan. Kekayaanku itu tidak boleh pula aku tunjukkan dengan mobil mewah, rumah bagus, dan pesawat modern yang canggih. Walau kaya dan terkaya di dunia, dalam perjanjian keramat dengan mbah buyut Nahali, aku harus kelihatan biasa saja, nampak miskin, lusuh, dan uraan. Tidak boleh menampakkan kaya raya dengan emas berlian di tangan, di jari yang membuat orang terbelalak kagum. Yang perlu dikagumi di dunia hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan aku yang kaya raya, bukan hartaku yang super mewah, dan bukan pula kendaraan super modern yang aku miliki secara pribadi. Pokoknya, kau harus terlihat miskin, walau kenyataannya engkau orang terkaya sejagat, bisik mbah buyut Nahali saat terakhir pertemuan dengannya dalam goa gaib Otan Beso Nanas Wetan beberapa waktu lalu. Kini aku bermukim di Kuala Lumpur, Malaysia. Aku membangun rumah juga di Penang, di Sabah, dan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Kini kekayaan Sultan Brunei masih berada di bawah kekayaanku. Namun, Sultan Brunei itu terlihat kaya raya dan pesawat pribadi, banyaknya rumah mewah di dunia, dan bonus minyaknya per hari yang begitu besar. Sementara aku tidak nampak kaya sedikit pun. Bahkan aku terlihat seperti kere, seperti pengemis dan orang terlantar. Namun di Bank of Swiss, uangku melebihi jumlah uang Pangeran Brunei Hosanal Bolkiah, bahkan jauh di atas jumlah uang dan kekayaannya saat itu. Bahkan Pangeran Brunei tak ada satupun yang mengetahui aku saat aku berada di Bandara Sri Begawan, Brunei. Mereka tidak tahu, walau mereka merasa bahwa ada orang terkaya di dunia sedang berada di negara mereka. Namun hanya mencium bau tapi tidak melihat wujud. Tercium ada orang terkaya di dunia di negara mereka, namun tidak dapat melihat wujud orang kaya itu. Karena kekayaanku adalah kekayaan rahasia. Kekayaan dari gaib Mbah Buyut Nahali yang tadinya istana Dewa Peset kini menjadi istana dengan kekayaan super banyak, unlimited.
tidak terbatas, dan bisa mensejahterakan manusia sejagat raya. Walau aku sudah punya rumah di masing-masing negara besar di dunia, namun gubuk kecilku di Tugumulyo Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan tetap ada, dan gubukku itu tidak boleh dihancurkan, baik olehku maupun oleh warga lain. Siapapun yang akan menghancurkan gubuk itu akan terkena imbas buruk, karma buruk dari Dewa Peset dan akan jatuh sakit. Selain sakit, siapapun yang merusak rumah gubukku itu akan jatuh miskin, terlantar hingga belangsak terlantar seumur-umur. Maka itu rumah gubukku itu tetap terawat rapi, buruk dan jelek namun bersinar ceria setiap malam Jumat Kliwon. Rumahku itu menjadi keramat, tempat di mana para gaib menyepi, bersemedi dan berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kisah ini disampaikan oleh cucu Mbah Buyut Nahali kepada kami.